bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Tiba-tiba dia terjatuh dan meninggal pada saat itu juga. Saya tidak bisa meninggalkan sampai saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita semua selamat sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, Abdullah bin Mubarak pernah bercerita, suatu hari saya melaksanakan ibadah haji. Lalu saya istirahat di Hijr Ismail, lalu tertidur. Di dalam tidur saya bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda kepadaku dalam mimpi itu, apabila engkau kembali ke Baghdad, pergilah ke tempat ini dan carilah seseorang yang bernama Bahram al-Majusi. Sampaikan salam kepadanya dan katakan kepadanya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyukaimu. Lalu saya terbangun dari tidur sambil mengucapkan, mungkin ini hanyalah mimpi dari setan. Kemudian saya berwudu, melakukan tawaf di Ka'bah untuk beberapa saat. Akan tetapi di saat itu saya dikuasai rasa kantuk yang luar biasa, lalu tertidur, dan di dalam tidur saya bermimpi yang sama, yaitu bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan salam itu. Kejadian ini berulang 3 kali. Ketika selesai melaksanakan ibadah haji, lalu saya pulang ke Baghdad untuk mengunjungi tempat yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mencari rumahnya Bahram al-Majusi, kemudian menjumpai seorang laki-laki tua. Abdullah bin Mubarak kemudian mengetahui bahwa laki-laki tua yang ada di hadapannya ini adalah Bahram al-Majusi. Saya bertanya, apakah engkau yang bernama Bahram al-Majusi? Dia menjawab, benar, saya dikenal sebagai orang yang memberi pinjaman kepada masyarakat dengan cara yang baru, yaitu rentenir. Akan tetapi menurut saya itu baik. Saya menjawab, ini haram, ini salah menurut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bertanya lagi, apakah engkau mempunyai kebaikan selain itu? Dia Bahram menjawab, ada, saya mempunyai 4 putri dan 4 orang putra. Lalu putri saya nikahkan dengan putra saya sendiri. Saya menjawab dan pula bertanya, ini juga haram, ini juga salah. Apakah engkau mempunyai kebaikan lain? Tanya Abdullah bin Mubarak. Dia menjawab, ada, saya membuat jamuan makan untuk orang-orang Majusi pada saat pernikahan putri saya dan putra saya. Saya menjawab dan pula bertanya, ini juga haram, ini juga salah. Apakah ada kebaikan lain selain itu? Bahram menjawab, ada. Dahulu saya mempunyai putri yang sangat cantik dan saya tidak menemukan pasangan yang sebanding dengannya. Maka saya nikahi sendiri
dan aku jamui makanan pada saat pesta pernikahan yang dihadiri lebih dari 1000 orang Majusi. Saya menjawab dan bertanya lagi, ini juga haram, ini juga salah. Apakah ada kebaikan lain yang engkau lakukan selain itu? Bahram menjawab, ada. Suatu malam saya hendak menyetubuhi putri saya di atas ranjang. Tiba-tiba ada seorang wanita beragama sepertimu, beragama Islam, memasuki rumahku dan memadamkan pelita atau lampu. Kemudian saya menyalakan lampu saya lagi, lalu dia keluar. Lalu dia masuk lagi untuk memadamkan lampu rumahku. Lalu saya menyalakan lagi, lalu dia keluar. Itu terjadi sampai 3 kali. Dalam hati saya berkata, jangan-jangan wanita itu adalah pencuri. Lalu saya mengikuti dia dari belakang sampai kembali ke rumahnya, dan saya melihat dia mempunyai 4 anak. Ketika wanita itu masuk, anak-anaknya berkata, "Ibu, apakah engkau membawakan makanan untuk kami? Sebab kami tidak bisa lagi menahan lapar." Lalu ibunya tadi meneteskan air mata seraya berkata, "Saya malu untuk meminta kepada selain Allah, sedangkan yang aku minta adalah seorang Majusi." Ketika saya mendengar ucapan wanita itu, kata Bahram, lalu saya pulang ke rumah untuk mengambil sebuah wadah yang penuh berisi makanan. Lalu saya membawanya sendiri ke rumahnya dan saya berikan kepadanya, maka dia sangat senang sekali. Abdullah bin Mubarak berkata, inilah yang dimaksud dengan kebaikan. Aku akan menyampaikan berita untukmu. Kemudian saya menyampaikan mimpi tentang salam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepadanya, dan saya ceritakan semua kepadanya. Lalu Bahram al-Majusi berkata, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Tiba-tiba dia terjatuh dan meninggal pada saat itu juga. Saya tidak bisa meninggalkan sampai saya mandikan dan mensolatinya. Ketika itu Abdullah bin Mubarak mengatakan, wahai hamba Allah, bersikap dermawanlah kepada semua makhluk Allah, sebab cara itu dapat merubah permusuhan menjadi kasih sayang. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, demikianlah cerita seorang Majusi yang menjadi wali Allah. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kehidupan agama kita di dunia maupun akhirat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan, karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.